maka berkata Nabi Yusuf alaihissalam kepada temannya raja ketika beliau di penjara. Nabi Allah Yusuf itu di penjara, nabi di penjara, ayo orang nabi lain. Lain, Nabi Allah Yusuf itu luar biasa, ujian luar biasa. Di antaranya Nabi Allah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, digebruskan ke sumur, kudulur-dulurna lain ku batur, kudulurna ku lajek-lajekna, Allahu Akbar. Geus erek dialungan batu deui, macam-macam. Geus dijual deui, Nabi Yusuf dijual. Masya Allah, memang ujian yang paling besar itu para nabi. Kita ini bersyukur ujian orang mah kusabab kelas ecek-ecek orang mah nya ujian lagi ujian kelas ecek-ecek we gitu. Piraanan eueuh nu punten eueuh nu nanya nih amok. Nabi Allah Yusuf mah dialungkeun ka sumur, dijual, dipitnah, dimacam-macam, bahkan tungtungna penjara. Tapi bagaimana beliau sabar menghadapi ujian tersebut. Akhirnya karena kesabaran beliau terhadap ujian-ujian dari Allah, beliau menjadi orang yang hebat, yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu, menjadi raja, menjadi orang terkaya saat itu di kota Mesir. Kenapa? Karena ketakwaan dan kesabaran beliau di dalam menghadapi ujian. Namun ujian santri tebetah ujian, aduh tebetah buyah yang balik ujian. Nanti santri tebetah pedah naon teu nyepeng HP, eta HP-na juri hungkul. HP teu nyepeng HP, aduh da teu tiasa main game ya, juri hungkul. Eta ujian san. Aduh buya seur apalan tak ujian keur anjeun. Sing daeng ngapalkeun. Ujian. Kalau ingin menjadi orang sukses harus betul-betul sabar menghadapi ujian. Nanti menjadi orang sukses. Nu sukses teu diuji heula, kabeh ge diuji. Nah, contoh Nabi Allah Yusuf alaihis berbagai ujian beliau. Ujiannya dipukul oleh teman-temannya, oleh saudara-saudaranya, dimasukkan sumur, berapa hari itu di sumur. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ujian Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Allah Yusuf ini dapat teguran dari Allah. Yusuf kenapa? Kata Allah, di antaranya Nabi Allah Yusuf itu kenapa mendapatkan hukuman apa? Di antaranya teguran, udzukurni inda rabbik. Nabi Allah Yusuf berkata kepada temannya yang sedang di penjara, lalu dia dikeluarkan, dipanggil oleh raja. Kata Nabi Allah Yusuf, kamu ingatkan saya ya di Tuhan kamu. Kelas Nabi Yusuf eta teges, aduh pelanggaran lah gitu. Gitu teh supaya diemutan tah yang di penjara teh aya jalmi ngaranna Yusuf gitu. Sakit itu langsung dihukum ku Allah. Ucapan seperti itu untuk kelas-kelas beliau menjadi hukuman, mendapat hukuman. Qala Allah taala fansau syaitan dzikra rabbih fala bisa fisidi bid'asinin. Jadi kalau orang kelas-kelas para nabi jangan udah enggak usah ini lagi kepada manusia, yang langsung pada Allah. Teu kudu hayang bejaannya si eta, teu kudu geus ka pangeran langsung gitu. Ayo ka bebeja heula keingetannya, eta poho ka Allah, lain poho dah Nabi mah teh poho. Pedah nyarios kitu langsung dihukum ku Allah. Sehingga Nabi Allah Yusuf dipenjara selama 7 tahun. Pada di penjara, ulah nanaonan pada di penjara. Nah, ini ujian. Kalau orang dia sabar, ridha mendapatkan ujian, dia akan menjadi orang yang sukses. Contoh Nabi Allah Yusuf alaihis salam. Bahkan ketika mereka saudara-saudaranya itu tahu bahwa Nabi Allah Yusuf masih ada dan menjadi raja, mereka memohon ampun kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf, la tasriba alaikum, tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan untuk kalian. Dimaafkan semua kesalahan kalian. Masya Allah, memang hati bersih itu nikmat hidupnya. Kalau orang hatinya bersih, hidupnya nikmat, hidupnya bahagia. Kalau orang kurang bahagia itu karena kotor hatinya. Di mana orang hidup teu bahagia? Gara-gara kotor hati orang, kotor ku dosa, urangna loba dosa. Jadi we teu bahagia hidup teh. Tapi lamun bersih hati orang tina dosa, tina maksiat, hati ini akan penuh dengan kebahagiaan.
bahagia, nikmat hidup ini kalau hatinya bersih. Nah, seumpama ini hikayat tidak terhitung dan tidak datang hikayat ini di dalam Al-Quran dan hadis, seperti datangnya obrolan-obrolan malam, obrolan-obrolan kosong. Ini bukan obrol kosong ini, artinya apa saja yang kita lakukan itu ada akibatnya, ya. Jangankan kelas kita, kelas para nabi pun, mereka para kekasih Allah, ketika beliau-beliau ada pelanggaran langsung Allah hukum. Apalagi kelas kita yang melanggar, apalagi kelas kita yang melanggar, pasti ada hukuman. Nah, ini maksudnya, cerita ini maksudnya apa? Untuk mengobati hati orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat. Mungeureun wae tina ada orang kata cenah ngadengikeun ieu nasihat ieu. Ngarah diubaran, ngarah cager hatena tina tutuluyan dina maksiat. Itu maksudnya. Walil qardu bi al-i'tibar wal istibsar. Menjadi tujuan dari hikayat ini adalah mengambil pelajaran, mengambil contoh agar supaya tahu kamu sesungguhnya para nabi alaihissalam mereka tidak dibebaskan dari hukuman dalam kesalahan mereka. Bagaimana akan bisa dibebaskan dari hukuman selain mereka tidak melakukan dosa-dosa besar? Komo kelas orang, para kelas kekasihnya saja langsung Allah hukum, apalagi kelas kita yang ya Allah ya imannya lemah, ya banyak pelanggaran, bukan wali, bukan nabi, bukan rasul, pasti akan ada balasan hukuman dari Allah. Oleh karenanya cepat-cepat bertaubat, berhenti dari perbuatan maksiat. Kemudian na'am, memang seperti itu lah berada kebahagiaan mereka di dalam disegerakan dengan hukuman di dunianya dan tidak diakhirkan hukumannya sampai akhirat. Orang-orang kekasih Allah itu kalau beliau mendapatkan melanggar pasti langsung dikontankan di dunia sebelum nanti di akhirat, supaya nanti tidak dihukum di akhirat. Sengaja begitu dia ada pelanggaran sedikit pun langsung dikontan supaya tidak ada hukuman nanti dia. Itu para kekasih Allah. Tapi sebaliknya orang-orang yang celaka, mereka oleh Allah tidak langsung segera dihukum. Wah, doraka dolim geus cager jag istilahnya usaha maju awak jag. Wah, pokoknya mah kaos pangeran we hirupna teh nya siga nu manehna kabeh kumaha aing we hirupna teh. Itu mung diatur bunga guguk ka pangeran. Sengaja oleh Allah mereka ditempokkan. Apa maksudnya? Supaya bertambah dosanya. Tuh nambahan dosa. Begitu dia sudah banyak dosanya dan tidak bertobat, hos paeh ta eta dirinya sangsara na eta jelema. Ya, di anna adzabal akhirah asyaddu akbar, sesungguhnya siksaan akhirat lebih berat dan lebih besar dibandingkan siksaan dunia dan akhirat. Tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya. Siksa dunia dan tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya. Kita ini baru diberi sakit saja sudah gak kuat diberi nyeri beteng murilit pisan kaos nu rek ngajuru. Apal bapak-bapak nyeri rek ngajuru, tanyakeun ka ibu-ibu geura. Wah, cenah nyeri. Kumaha tah lamun kira-kira kitu tah? Ulah lilating sataun mah kitu teh. Ibu-ibu mah kan nyeri rek ngajuru hungkul, ieu mah sataun kumaha kira-kira. Komo ke di akhirat. Nyeri huntu atuh nyeri huntu. Teu sanggup. Nya atuh eta riut panas tiris. Teu sanggup. Teu sanggup. Ai ke di akhirat mah lain nyeri eta, lain nyeri beuteung. Eta disiksa na ge ku seuneu dibeuleum, dibakar oleh api neraka. Nauzubillah min. Nah, mudah-mudahan ini nasihat menjadi obat untuk kita semua agar kita betul-betul senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala maksiat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.